Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Yeay. Nah, di video kali ini khusus banget aku mau ngejelasin ke kalian peluang kerja anak desain komunikasi visual. So, buat kalian nih anak baru dari jurusan ini, penasaran kira-kira prospek kerjanya gimana? Simak terus video ini sampai habis. Nah, kalau berbicara tentang peluang kerja anak DKV sebenarnya tuh banyak banget guys. Bahkan kalian anak DKV tuh sebenarnya kalian tuh bisa buka lapangan kerja tersendiri kalau misalnya kalian mampu. Dalam tanda kutip, kalian tuh memang punya skill gitu yang memang memumpuni kalian kerja sama tim, terus kemudian ngebuka peluang kerja untuk yang lain, bukan mencari kerja kayak gitu. Bagusnya emang kita sih yang ngebuka peluang kerja untuk orang lain sehingga kita tidak susah-susah untuk mencari kerja. Karena jujur aja zaman sekarang aku yakin nyari kerja itu susah kayak gitu. Oke guys, sebelum aku ngebahas lebih lanjut perihal peluang kerja anak DKV, aku mau ngasih tahu dulu nih plus minus kalian kuliah di jurusan ini. Tapi sebenarnya menurut aku ini tuh bukan plus minus, yang lebih tepat tuh memang kalau ada kelebihan pasti ada kekurangan ya. Tapi kekurangan tuh bukan berarti kita jadikan sebagai sesuatu yang memberatkan kayak gitu. Kita nggak boleh bikin itu jadi memberatkan. Kalau bisa yang kekurangan ini kita jadikan motivasi kita untuk berpacu kayak gitu. Jadi buat kalian nih yang pengen tahu plus minusnya ya selama kita berada di jurusan ini, aku bakal ngasih tahu. Yang pertama, positifnya atau plus yang pertama itu kuliahnya itu relatif santai. Oke, mungkin buat kalian yang udah ngikutin video aku dari awal sampai akhir, sampai detik ini kalian masih ngikutin video aku, kalian pasti pernah dengar bahwasanya aku bilang aku tuh masuk jam 8 pulang jam 9. Padahal kuliah itu selesai sampai jam 11.30. Bayangin betapa santainya kuliahnya. Tapi bukan itu sih sebenarnya. Yang terjadi itu adalah kita tuh anak DKV itu ya, kalau di tempat aku tuh kayak sering datangnya tuh lebih siang gitu, karena kan banyak tugas gitu kan, banyak yang begadang, jadi banyak yang suka datang telat. Akhirnya kalau misalkan masuknya jam 7.51, biasanya kita undur atas kesepakatan jadi jam 8 kayak gitu. Dan biasanya di selama jam-jam itu ya, selama jam-jam itu tuh kita tuh nggak terlalu banyak ngabisin waktu di kelas kayak gitu. Kita kalau misalkan di kelas tuh lebih ke kayak ngejelasin tugas berikutnya atau mengevaluasi tugas yang udah kita buat. Beda waktu aku semester 1, waktu semester 1 dulu itu tuh lebih, menurut aku lebih berat kayak gitu ya, karena emang kalau yang praktek itu tuh harus sampai habis kayak gitu kita di kelas. Tapi kalau udah naik-naik semesternya, terus tiba-tiba udah nggak kayak gitu lagi, cuman kayak ngasih tugas, ngasih arahan, terus nanti kita keluar lagi dari kelas gitu. Jadi kuliahnya itu relatif santai, kuliahnya gitu. Nah, terus yang kedua, kelas dan tugasnya itu seru-seru. Menurut aku ini tuh bener-bener positif banget ya selama di DKV. Kenapa? Karena selama di kelas tuh gak terlalu ngebosenin ya, apalagi kamu dapat tugas-tugas praktek. Dan tugasnya tuh seru-seru, bayangin lah, aku udah ceritain kan, aku udah nge-review kan seluruh mata kuliah aku dari semester 1. Coba kalian bayangin, tugas mana yang gak seru untuk dikerjain ya. Ini dalam DKV ya, dalam DKV. Waktu bikin Nirmana, ada bikin roda warna, terus kita juga ada bikin yang garis hitam-hitam itu, terus pas di Trimatra juga kita kayak belajar keseimbangan kayak gitu. Terus aku bikin apa sih, lupa namanya kayak gitu. Nah itu tuh menurut aku tugasnya seru-seru kayak gitu. Kita belajar warna, belajar ini, plus kita nggak ada belajar matematika kayak gitu. Ada, tapi kita tuh nggak belajar matematika yang emang kita harus menghafal rumus Pitagoras kayak gitu tuh nggak ada kayak gitu. Paling matematikanya menurut aku tuh matematika dasar yang kayak ngukur kemasan kayak gitu, kira-kira kalau kemasannya ukuran segini bisa diisi sama apa dan berapa kayak gitu. Menurut aku itu tuh sangat-sangat menyenangkan kayak gitu. Dan dulu ya, aku mau tahu alasan salah satunya aku masuk DKV itu aku menghindari matematika. Aku nggak benci matematika, cuman aku nggak mau lagi gitu berhadapan sama matematika yang waktu rumusnya itu sama kayak waktu aku SMK, dan itu menurut aku tuh ribet banget kayak gitu. Itu dia positifnya. Sekarang aku bakal masuk ke yang gak enaknya gitu, bukan gak enak sih, tapi lebih kayak ya negatif kata orang. Lebih minusnya di DKV itu. Tapi ini emang sejalan sih, maksudnya emang gak bisa kita pisahin atau kita bikin nggak bisa itu nggak boleh ada di DKV, nggak bisa gitu. Dia memang kayak serangkai, saling melengkapi. Oke.
banyak banget ngomongnya. Oke. Apa nih minusnya gitu kan? Minusnya itu modal kita tuh perlu keluar banyak gitu ya, modal emang bener banget. Aku awalnya kayak nggak menghiraukan beberapa blog yang aku baca bahwasanya di DKV itu pengeluarannya banyak kayak gitu. Waktu itu aku ngerasa kayak ya udah kalau misalkan aku suka kayak gitu kan kenapa enggak kayak gitu kan, dan aku mikir ya rezeki itu pasti ada lah kayak gitu kan, asalkan kita selalu berpositif thinking, selalu berusaha, rezeki itu pasti ada, aku mikir kayak gitu. Dan setelah aku menjalani, ada di salah satu semester yang aku ingat banget, aku ngabisin uang sebanyak 500 juta untuk ngerjain satu tugas kayak gitu. Satu tugas final ya, ini udah final nih, maksudnya udah emang final ya, dan ternyata di final itu aku kena 500 juta. Aku nggak tahu ya apakah teman-teman aku sama kayak aku, cuman waktu itu aku habis 500 juta kayak gitu. Itu tugas apa? Itu adalah tugas desain kemasan kayak gitu. Dan aku tuh adalah tipe orang kalau misalkan sama tugas itu tuh royal, maksudnya tuh kayak royal atau royal lah, pokoknya entah itu lah. Pokoknya kayak kalau ngeluarin uang untuk tugas tuh kayak keluar aja kayak nggak hitung-hitungan kayak gitu. Makanya waktu itu aku ada kesalahan teknis juga waktu itu, di situ aku apa ya gitu yang salah, dan akhirnya aku menghabiskan uang sebanyak itu 500 ya, berarti 500 juta aku ngabisin uang sebanyak itu kayak gitu. Dan waktu itu kalau misalkan mungkin teman-teman nanya juga, itu aku minta sama orang tua gimana, jadi aku tuh nggak langsung minta ini buat tugas gini, enggak kayak gitu. Jadi uang yang ada itu aja aku pakai kayak gitu. Terus pas makan gimana, jadi pas aku makan, pas lagi ngerjain tugas itu atau lagi kayak manage gitu kan selama tugas itu uangnya gimana, aku cuman makan ya udah seadanya aja. Kalau misalkan ada telur aku makan telur kayak gitu, aku nggak terlalu milih-milih, yang penting ada sambal gitu. Tapi waktu itu aku cuma makan sambal terasi ya gitu, karena menurut aku enak kayak gitu. Jadi ya udah selagi kenyang kayak gitu. Emang sih mungkin kalau dipikir-pikir itu nggak bergizi gitu, tapi mau gimana kayak gitu kan, posisinya ada tugas kayak gitu yang harus emang kita kerjain kayak gitu. Nah itu pengalaman aku ya kayak gitu. Emang modalnya tuh keluar banyak, belum lagi nanti kalau misalkan kalian perlu inilah, perlu itulah kayak gitu, nah, itu banyak banget kayak gitu. Tapi kalau emang kalian suka, aku rasa ya itulah. Walaupun ya pengeluarannya banyak ya, tapi feedback baliknya itu juga akan banyak kalau misalkan kamu bener-bener serius ngikutin mata kuliah itu. Itu sih yang aku rasain ya kayak gitu. Ya pengeluarannya banyak, tapi kan kita puas dengan karya kita. Oh ini loh ternyata cara buatnya, gini loh prosesnya gitu. Harusnya kita mikirnya ke situ, jangan mikir ih banyak banget keluar modal ini nggak ada guna nih kalau udah jadi karyanya. Enggak, bukan itu. Yang harusnya kita nikmati itu adalah prosesnya gitu. Jadi itu sih yang aku pelajari selama di DKV itu adalah proses. Nah selanjutnya ya, minusnya itu minus negatif atau ya itulah, kalian tuh bakalan capek guys. Jadi kenapa kalian bisa capek kayak gitu kan? Nah seperti yang aku udah banyak banget ngasih tahu ke kalian, kalau kalian juga masih maba kayak gitu kan, biasanya tugas kalian tuh bakal numpuk. Maksudnya tuh ini hari Senin nih ada tugas, Selasa ada tugas lagi harus dikumpulin minggu depan, Rabu kayak gitu juga, Kamis juga, Jumat juga, Sabtu juga kayak gitu. Nah itu bikin kalian capek, apalagi kalian tuh nggak pandai nge-manage waktu kalian gitu. Udahlah kalian tugasnya banyak, terus suka leha-leha, nggak bisa bagi waktu, hobinya hangout, udah kebablasan, itu pasti nggak jadi ntar tugasnya. Kalaupun jadi pasti ya nilainya nggak seberapa ya gitu. Makanya kuliah tuh bener-bener ya bagian tugasnya itu yang berat menurut aku. Kalau misalkan selama pergi kuliah B aja kayak gitu, tapi pas ngerjain tugas itu bener-bener bikin kalian capek kayak gitu. Nah terus selain capek ya, ini selanjutnya minusnya juga kan bakalan pusing kayak gitu. Kenapa pusing? Ya itu tadi tugasnya itu banyak, kalian tuh bukan tugas yang prakteknya aja yang bakal kalian kerjain kayak gitu. Tugas-tugas yang non DKV juga perlu perhatian kayak gitu. Makanya aku bilang kalian harus pandai banget nge-manage waktu kalian selama kalian kuliah. Dan menurut aku ya, sepengalaman aku selama aku kuliah, jika kalian emang nge-manage-nya sebaik mungkin ya, kalian emang meminimalisir waktu bermain-main yang tidak berguna itu ya, itu insya Allah hasil tugasnya bagus kayak gitu. Oh ya aku mau kasih tau juga ya, mungkin ini bisa jadi referensi kalian, terserah kalian mau ikutin atau enggak. Aku tuh dulu ya, selagi itu masih dalam semester itu belum ada libur, dan belum ada libur semester, aku tuh jarang banget buat main, kecuali
emang ada waktu senggang atau aku udah sumpek banget sama tugas aku, baru aku pergi main. Dan itu pun pergi mainnya cuman ke pantai sore, lihat-lihat terus pulang kayak gitu doang, enggak yang lama-lama kayak gitu enggak. Nah oke guys, berdasarkan plus minus yang udah aku bilang tadi terkait jurusan ini, prospek apa sih yang bisa kalian dapatkan ketika nanti kalian lulus dari jurusan DKV atau masih di jurusan DKV tapi udah bisa mengembangkan karir kalian. Wih, ini keren banget loh kalau kalian bisa ngembangin karir kalian selama masih kuliah. Kalian top banget. Jadi beberapa artikel yang aku baca itu kalian bisa jadi influencer, bisa jadi content creator, atau mau jadi YouTuber, kalian bisa banget asalkan kalian punya skill public speaking, atau bisa jadi kayak drawing gitu, menggambar sambil cerita bisa juga, atau kalian mau jadi fotografi, videografi, itu banyak banget guys gitu, banyak banget sebenarnya. Atau kalian mau jadi animator, ilustrator kayak gitu, kalian bisa kayak gitu, asalkan kalian mau kayak gitu, asalkan kalian bisa emang selama kuliah tuh serius, akhirnya bisa kerasa nih kira-kira potensi beratnya ini kemana nih, oh kesini, terus apa lagi yang harus dilakuin, terus ditambah lagi kalian relasinya banyak, terus bisa nih tanya-tanya sama relasi kira-kira apa ya cocoknya di mana ya kalau misalkan videographer. Nah kalian top banget gitu di DKV ini. Apalagi nih kalian harus ingat sekarang itu zamannya teknologi. Jadi siapa sih yang nggak memerlukan anak DKV? Bahkan untuk iklan sekecil ini, atau kalian kampanye kayak gitu kan, atau produk-produk yang baru-baru masuk gitu kan, mereka memerlukan jasa anak DKV kayak gitu. Mereka memerlukan orang yang bisa ngedesain, orang yang ngerti animasi, ilustrasi gitu kan. Itu banyak banget sebenarnya peluangnya asalkan kalian mau mencari peluang itu. Nah, kalian juga bisa jadi orang yang beruntung gitu. Nah, kalau misalkan kalian tuh selama kuliah tuh serius gitu. Jadi beruntung tuh bukan kayak kalian ngerasa kayak nggak ngapa-ngapain gitu kan selama kuliah, tugasnya B aja, ininya B aja, atau sama itu B aja, nggak ngapa-ngapain. Terus kalian berharap gitu kan karena kalian anak DKV orang bakal respect langsung ke kalian, nggak mungkin kayak gitu. Jadi keberuntungan itu ya jadi keberuntungan itu sebanding lurus dengan persiapan gitu. Kenapa dibilang persiapan? Karena gini, misalkan gini nih, aku gitu kan, aku adalah seorang mahasiswi DKV, aku sudah banyak banget gitu kan melakukan persiapan di bagian desain, aku banyak banget latihan desain, aku banyak bikin desain kayak gitu. Nah, ketika nanti ada lowongan pekerjaan untuk fresh graduate DKV bagian desain grafis, terus aku kirim portofolio dan ternyata aku lulus, nah disitulah yang namanya beruntung. Kenapa beruntung? Karena aku udah ada persiapan, aku sudah ada latihan kayak gitu, makanya aku bisa jadi beruntung. Nah, terus berikutnya ya, peluangnya tuh kalian tuh bisa buka usaha sendiri. Yang kayak di awal aku bilang tadi, kalian bisa buka usaha sendiri, kalian bisa buka usaha percetakan. Guys, aku tuh pengen banget tiba-tiba pengen buka usaha percetakan kayak gitu, gila gak sih? Karena zaman sekarang tuh orang tuh udah mikir sesuatu tuh berdasarkan desain loh. Bahkan undangan akikah aja mereka pengennya didesain. Coba bayangin, hal sekecil itu tuh harus ada desain yang menarik kayak gitu. Betapa indahnya ya anak DKV sebenarnya. Nah itu dia guys, aku juga sebenarnya pengen banget punya dan buka usaha percetakan aku sendiri. Doain ya guys, ya mana tahu suatu saat nanti aku beneran bisa dan kesampaian untuk bisa ngebuka peluang usaha percetakan. Dan mana tahu gitu kan, setelah berkembang gitu kan, boleh anak-anak DKV magang gitu kan di tempat aku kayak gitu. Nggak apa-apa, kita bermimpi tuh nggak apa-apa kayak gitu kan. Jadi mimpi kita tuh mesti tinggi supaya kita tuh punya tujuan, punya goals, terus gimana cara kita mencapainya. Nah itu dia guys, semoga video ini bermanfaat untuk kalian, bisa menjadi pencerahan untuk kalian para anak DKV yang sebenarnya bingung ya, kira-kira aku bisa nggak ya kerjainnya, aku bisa nggak ya itu. Kalian bisa asalkan kalian mau berusaha, kalian tekun, kalian rajin, ulet, dan konsisten. Aku yakin kalian pasti bisa. Oke guys, mungkin itu aja video dari aku, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk kalian yang baru datang di channel ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini supaya aku makin semangat lagi bikin video. Dan jangan lupa untuk di-share ke seluruh sosial media yang kalian punya supaya teman-teman kalian juga mendapatkan informasi terkait video ini. Oke, see you!